Selanjutnya kita cek saham BRIS ya, dan untuk saham BRIS hari ini naik. Sektor perbankan hari ini yang bikin IHSG hijau ya, selain sektor properti, sektor perbankan ya. Dan untuk BRIS hari ini naik cukup tinggi 4,4% lebih ya, setelah sekian lama itu bergerak slowdown. Untuk hari ini saham BRIS langsung naik 4,4%. Kira-kira siapa yang naikin? Untuk saham BRIS hari ini tanggal 15 yang net buy cukup banyak, YP, YU ya. YP net buy 4,2 M, YU nya 1,2, PC 1,1, dan yang jadi market maker hari ini YP ya, jadi kemungkinan yang naikin saham BRIS ini YP. Kemudian yang jualan ada CCOD, ZP, XC ya, jadi hari ini untuk BRIS diakumulasi ya. Ya, untuk besok gimana ya, ada kemungkinan mungkin naik lagi ya, atau paling enggak konsolidasi, karena hari ini sebenarnya akumulasinya enggak terlalu besar ya sebenarnya untuk BRIS. Jadi kita lihat aja besok ya. Untuk asingnya gimana? Untuk asingnya di saham BRIS hari ini yang net buy ya, AKBKYU ini asing, akannya net buy 2,6 M ya. Jadi untuk asingnya net buy. Dan kalau kita cek dari harga bottomnya dari tanggal 15 Juli ya, dari tanggal berapa? Tanggal 5 Juli ya, kita cek dari tanggal 5 Juli untuk saham BRIS. Kalau dari tanggal 5 Juli untuk BRIS yang akumulasi AKYP ya, jadi emang YP ini memang ya scalperan juga akumulasi di saham BRIS ya. Untuk valuasi transaksi paling tinggi ya si YP ya, jadi YP selain market maker dia juga melakukan akumulasi di saham BRIS. Jadi untuk besok tergantung YP ya, kalau YP-nya masih nge-HK kemungkinan untuk BRIS akan naik lagi. Target resisten selanjutnya mungkin di area sini ya, di area 1600 ya, 1605, 1600 ya, antara ini 1600-an. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Bank BTN ya, dan BTN hari ini naik cukup tinggi setelah sekian itu konsolidasi aja. Dan secara teknikal sebenarnya untuk Bank BTN itu belum berhasil breakout ya, jadi tadi mau nyentuh resistennya di harga 1630, tapi habis itu nggak kuat naik, di bawah turun lagi, close di harga 1605. Dan ini ada open gap atas ya, jadi ini yang bikin was-was sebenarnya kalau masuk di Bank BTN atau open gap atas. Kalau kita lihat transaksi hari ini di Bank BTN gimana? Untuk hari ini tanggal 15 September untuk Bank BTN diakumulasi sama AKBK ya, jadi ini yang akumulasi asing, asingnya net buy cukup banyak di saham Bank BTN hari ini. Untuk besok gimana ya, lihat aja besok ya, kalau berhasil breakout di atas 1630 ya ada kemungkinan naik lagi ya. Untuk target kenaikannya kalau berhasil breakout ya di area sini, di area 1710 ya, karena di area sini itu area pembalikan arah untuk Bank BTN. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Hari ini diakumulasi asing ya, ada kemungkinan besok naik lagi. Tapi hati-hati karena di sini ada gap ya, entah kapan waktunya itu biasanya akan ketutup. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita cek saham Bank Bukopin ya, BBKP hari ini naik cukup tinggi. BBKP Bank Bukopin naik 7%, 6%, 68 ya. Jadi ini belum sempat nyentuh resisten udah naik ya. Ya, kita lihat aja besok ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini siapa yang naikin Bank Bukopin, sektor perbankan naik semua. Untuk hari ini yang net buy ada yang distribusi ini ya, CSA net sell 13,9, jadi perlu hati-hati untuk Bank Bukopin. Dan yang menaikkan saham Bank Bukopin kemungkinan ya YP sama CC ya, jadi YP lagi yang naikin saham perbankan ini 1,4 M.
Netbuy CC-nya Netbuy 7,6, tapi yang perlu hati-hati di sini SA masih distribusi cukup banyak 13,9 ya. Kalau untuk saya pribadi ya mending wait and see aja dulu ya, tapi tergantung si YP. Kalau YP besok di awal-awal langsung nge-HK ya ada kemungkinan hijau ya. Kalau besok bisa naik lagi di atas ATH-nya hari ini ya, di atas 193, itu ada kemungkinan Bank Bukopin naik lagi. Tapi kalau gagal breakout di atas 193 ya ada kemungkinan turun, yaitu untuk saham Bank Bukopin. Selanjutnya kita cek saham PNLF ya, dan PNLF juga hari ini breakout kalau nggak salah. Nah kan, belum. Untuk PNLF hari ini secara teknikal gagal breakout ya, tadi sempat tembus resisten tapi gagal breakout, jadi perlu hati-hati untuk besok. Kira-kira gimana kalau kita cek di sini? Untuk PNLF-nya ada yang akumulasi ya. Ini si YU Netbuy 11,4, kemudian PD Netbuy 8,3 M, dan yang jadi market maker hari ini di saham PNLF AZ YP ya. Cuman mereka ini scalperan di saham PNLF. AZ-nya Netbuy, YP-nya Netcel. Jadi besok lihat aja, kalau berhasil breakout di atas 460 dan antara bid offernya itu mendukung, nggak apa-apa masuk, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support ya. Tapi ini tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena ada rawan koreksi juga sebenarnya untuk PNLF kalau gagal breakout ya. Oke, itu untuk saham PNLF. Selanjutnya kita cek saham UNTR ya. Kita cek saham United Tractor hari ini gimana. Untuk UNTR hari ini open gap atas, tadi sempat naik ke harga 36.125 ya, 36.200 sama harga tertinggi hari ini, tapi di bawah turun, dan ini bentuk candle doji yang ke arah bearish ya. Jadi ada kemungkinan besok nutup gap di area sini, dan secara teknikal ini juga gagal breakout. Jadi secara teknikal resisten UNTR itu ada di sini di 36.275 ya. Jadi rawan koreksi sebenarnya untuk UNTR secara teknikal ya, karena ada gap dan bentuk candle doji yang seperti itu. Kalau kita lihat transaksi hari ini UNTR gimana. Untuk transaksi hari ini United Tractor diakumulasi, sebenarnya ada yang akumulasi ini si YU AKBK ya, YU Netbuy 53M, AK 29M, BK 28M, dan mereka ini asing. Jadi asing Netbuy cukup banyak ya, tapi ada yang distribusi ini si CS. Jadi CS asing net sell 89M ya, jadi kemungkinan yang nurunin tadi CS. Tapi YU AKBK net buy yang jualan selain CS PD. Jadi CS lokalnya itu Netbuy 56M, sedangkan CS asing net sell 89. Jadi ya besok ada kemungkinan tutup gap dulu baru naik ya. Itu skenario untuk UNTR, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau masuk ya mending nunggu breakout di atas 36.375. Oke, itu untuk UNTR, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Hexa. Hexa hari ini naik cukup tinggi ya. Untuk sekelas Hexa yang biasanya naiknya kayak seafood, hari ini naik berapa persen? Naik agak lemot, naik 5% untuk Hexa ya, naik 5% ke harga 7225. Dan secara teknikal ini juga hampir mau nyentuh resistennya. Jadi untuk resisten Hexa itu ada di 7350. Itu resisten terdekat Hexa. Kalau berhasil breakout di atas itu ya bisa naik lagi. Tapi kalau gagal breakout ya ada kemungkinan koreksi ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana di Hexa. Hexa, saham yang suka bagi dividen besar, sebenarnya hari ini diakumulasi sama AK ya. Jadi AK Netbuy 1,3M, jadi dengan Netbuy 1,3M Hexa bisa naik 5% ya. Oke, itu untuk Hexa. Ini yang jualan ada ZP, XI, PD ya. Jadi untuk besok gimana ya, kalau setelah histori Hexa ini harganya sudah cukup tinggi ya. Jadi yang bikin
bikin was-was kalau mau masuk ya, harganya udah cukup tinggi. Tapi lihat aja besok ya, kalau berhasil breakout di atas 37350 ya ada kemungkinan Hexa naik lagi ya lebih tinggi. Tapi kalau gagal breakout kemungkinan Hexa konsolidasi atau koreksi ya. Oke, itu untuk Hexa. Selanjutnya kita cek saham INDX ya. Dan untuk saham INDX hari ini naik ya, naik dua arah, naik 25% ya. Dan secara teknikal resisten terdekatnya ada di 274 dan ini resisten ya, 274 resisten dan supportnya di 194. Kalau kita lihat transaksi hari ini INDX gimana? Hari ini tanggal 15 September yang naikin itu YP ya. Jadi YP net B 1,7 M aja udah bisa bikin INDX arah. Jadi kalau ini YP walaupun scalperan ya, jadi untuk YP ini yang jadi market makernya dan dia net B tapi scalperan karena valuasinya itu 13,4 M ya. Jadi ya YP hari ini net B tapi scalperan, jadi perlu hati-hati untuk INDX ya. Untuk besok gimana? Kalau lihat karakternya si YP itu kalau langsung nge-HK ya ada kemungkinan naik lagi lebih tinggi ya, tapi saran saya hati-hati kalau masuk di INDX ini, sepertinya market cap-nya kecil, jangan pakai duit yang terlalu besar. Oke, itu untuk saham INDX. Kalau besok berhasil breakout 274 ya ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita cek saham Behit. Dan untuk saham Behit hari ini turun cukup dalam ARB ya, dan ada kemungkinan untuk saham Behit kembali lagi ke area sini 64 67 ya, ke area konsolidasinya. Kira-kira hari ini siapa yang jualan? Kalau kita cek Behit untuk hari ini sebenarnya ada yang akumulasi ya. Ini Behit turunnya itu diakumulasi oleh EP, PD, AK ya. Kemudian yang jualan LG, XC, CP ya. Jadi MG. Jadi kemungkinan yang nurunin itu si MG. MG valuasinya 16M tapi net sell 1M ya. Ya, tapi ini turunnya disertai dengan akumulasi, jadi masih ada harapan ya. Kalau besok langsung mau masuk ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau saran saya masuk ya nunggu breakout di atas 74 ya, tapi kalau melihat hari ini cukup banyak akumulasinya ya, kalau ada yang langsung meng-HK ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham MLPL ya. Ini untuk saham multipolar hari ini masih konsolidasi di bawah. Kira-kira apakah ada yang akumulasi? Kita cek aja bandarmologinya gimana untuk multipolar. Untuk hari ini di distribusi PD net sell 1,3 M ya, jadi belum ada yang akumulasi. Kalau kita cek dari bottom 5 Juli gimana? Kalau dari tanggal 5 Juli untuk multipolar ini sedikit diakumulasi ya, jadi diakumulasi BK, YP, HP ya. Nah, jadi sabar aja untuk multipolar, cuman emang belum banyak ya akumulasi, makanya kemungkinan untuk besok akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham multipolar, tetap disclaimer ya. Sekian dulu analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.